The Power of Bejo, Octavia Pramono. Penerbit It As The Books. Pengantar. Wow, The Power of Bejo. Kekuatan si Bejo. Bahasa Jawa, artinya beruntung. Selalu beruntung. Bagaimanapun memang bisa dianggap sebuah power Bejo ini. Sebuah kekuatan tersendiri. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi yang jelas, wong Bejo alias orang super beruntung itu seringkali bikin galau orang-orang yang tidak bejo. Apalagi jika kemampuan dan kepintaran orang-orang yang tidak bejo itu sebenarnya justru jauh di atas kemampuan dan kepintaran orang yang bejo tadi. Bikin hati gerah. Saya yakin banyak di antara Anda sekalian yang mengakui bahwa orang yang bejo itu sungguh tidak bisa diganggu gugat. Orang-orang bejo itu ada kalanya telak mengalahkan orang-orang pintar yang tidak bejo. Sebenarnya sekuat apa sih si bejo? Kok bisa-bisanya si bejo alias si beruntung itu mengalahkan orang-orang yang pintar itu? Kedengarannya dahsyat sekali kekuatan si bejo tersebut. Tetapi betul-betul dahsyat enggak sih sebenarnya? Anda sekalian pasti tidak akan lupa pada iklan 2 buah produk obat atau jamu untuk mengatasi masuk angin. Ya, begitulah. Ada 2 produk serupa yang berbeda merek. Kedua produk tersebut rupanya melakukan perang dagang tuh. Yang satu punya jargon orang pintar minum ini, yang lainnya memiliki jargon wong pinter kalah karo wong bejo. Wong bejo ngombe iki. Benarkah wong bejo itu betul-betul akan mengalahkan wong pinter? Benarkah wong pinter kalau tidak bejo alias tidak kurang beruntung, ya tetap saja sulit untuk menggenggam sukses? Bahkan kalau tidak bejonya keterlaluan atau sial, sama sekali dia tidak dapat sukses sedikit pun. Benarkah demikian? Iya, konon begitu adanya. Kalau memang benar seperti itu, malang nian nasib orang-orang pintar yang tidak bejo. Sudah mati-matian belajar supaya pintar, masih saja tidak bejo. Batal sukses dia jadinya. Pahit sepahit-pahitnya. Kenyataan yang harus mereka hadapi. Kasihan, sudah capek-capek belajar, bekerja keras, banting tulang, plus peras otak. Tahu-tahu keberhasilan yang diperoleh tak sebesar yang diharapkan. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas sukses yang dicapainya kalah jauh jika dibandingkan dengan wong bejo. Istilahnya tidak semelejit kesuksesan orang bejo, atau justru tak berhasil sama sekali. Udahlah, pendek kata dari kacamata orang kebanyakan, apes banget si orang pintar yang tak beruntung itu. Sebaliknya, alangkah mujur semujur-mujurnya nasib orang yang beruntung alias bejo itu. Orang yang bernasib bejo bisa jadi kemampuannya, kepintarannya sedikit di bawah orang-orang pintar, tapi tak bejo itu. Bahkan kadang-kala kepintarannya justru pas-pasan, kalah jauh dengan orang-orang pintar tadi. Namun, nasib baik tampaknya terlampau berpihak pada golongan orang-orang bejo. Maka tidak mengherankan kalau orang-orang pada umumnya, terutama orang-orang yang merasa jauh lebih pintar daripada orang bejo yang sukses tersebut, terpaksa hanya bisa menelan ludah dengan gundah. Mungkin juga dengan kesal.
Mungkin juga sembari mengomel-ngomel dalam hati, kok bisa-bisanya dia berhasil. Mana mungkin dia bisa sukses begitu. Kalau bukan karena bejo, tidak mungkin dia bisa mencapai kesuksesan itu. Itu pasti soal hoki saja. Hokinya memang bagus. Dan sebagainya, dan seterusnya. Komentar-komentar sejenis itu. Wah, nasib orang bejo memang luar biasa banget. Rasanya selalu ada 1001, bahkan 1.000.002 cara bagi nasib baik untuk selalu menghampiri orang-orang bejo. Ya, memang kelihatannya demikian. Dan sejujurnya dari kacamata orang-orang pintar yang tidak bejo, kondisi tersebut pastinya bikin jengkel dan cemburu. Apabila kebetulan Anda merupakan seseorang yang merasa tidak pernah bejo itu. Jujurlah, itu kan perasaan yang Anda alami. Perasaan tersebut manusiawi belaka. Hanya saja ada orang yang membiarkannya berlarut-larut jengkel dan cemburu. Hingga ia lupa untuk memperjuangkan kesuksesannya. Kan akhirnya waktunya habis buat nyinyir mencari-cari kesalahan si orang bejo. Padahal orang bejo tidak bersalah, sehingga kesalahannya pun tidak akan pernah ditemukan. Sementara di sisi sebaliknya ada orang yang hanya pada detik pertama saja jengkel dan cemburunya, detik berikutnya ia sudah bisa menetralkan diri, menerima kenyataan kurang bejoannya. Lalu ia pun akan mengumpulkan semangat untuk lebih fokus pada kesuksesannya. Tentu sembari lebih banyak berdoa, lebih khusyuk, juga sambil berharap dengan kuat semoga di waktu berikutnya menjadi ikut bejo. Sudah pasti sikap yang kedua inilah yang benar, lebih positif, tidak malah selalu negatif thinking terhadap orang-orang bejo. Buang waktu saja. Sudah begitu, masih pula menambah dosa. Namun apa boleh buat, kenyataannya masih saja banyak orang yang lebih memilih terpenjara dalam negatif thinking. Haruskah orang-orang yang senantiasa bejo serta-merta kita musuhi? Tidak. Sama sekali salah kalau kita kemudian memusuhi mereka. Mereka memang telah bikin kita cemburu hingga ke ubun-ubun. Tetapi kita harus tetap berpikir jernih tentang kebejoan mereka. Bagaimanapun, bukan kehendak mereka semata. Itu ada campur tangan Allah. Ya, bolehlah dikatakan itu takdir. Sebuah takdir yang sungguh menyenangkan bagi mereka. Oleh sebab itu, apakah etis bila kita kemudian memusuhi mereka gara-gara kebejoannya? Jangan lupa, takdir bejo itu juga dari Allah. Bisa jadi kebejoan mereka adalah sebuah petanda bahwa Tuhan mencintai mereka. Sementara Tuhan mencintai mereka, tentu ada alasannya. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tidak akan mungkin keliru dalam memberikan bonus kepada hambanya. Dengan perkataan lain, orang yang terlihat senantiasa bejo sesungguhnya memiliki sebuah, bahkan beberapa buah kelebihan jika dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Mungkin mereka rajin bersedekah, seberapapun penghasilan mereka peroleh. Mungkin pula mereka selalu siap membantu tetangga dan keluarga yang membutuhkan tanpa sedikit pun mengharapkan imbalan. Atau mungkin amalan-amalan yang sesuai dengan kehendak Allah Sang Pencipta. Nah, bukankah wajar kalau kemudian Allah memberikan bonus berupa kemudahan-kemudahan dalam kehidupan mereka? Jadi begitulah, nasib bejo mereka sebenarnya merupakan reward dari Allah yang diberikan setelah mereka melakukan sesuatu yang secara konsisten dan penuh ketulusan hati. Bukan cuma-cuma begitu saja diberikan tanpa mereka melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ya, Tuhan pasti tahu hal itu. Hanya saja kita sesama manusia justru sering tidak ngeh
tidak mampu memahami akan rumusan kebejuan mereka tersebut. Kita yang merasa bernasib apes melulu, hanya melihat saat kebejuan itu datang menghampiri orang lain, bukan saat mereka memproses kebejuan tersebut. Sebagai akibatnya perasaan cemburu yang kemudian bersemai subur di hati kita. Oleh karena itu, hendaknya kita janganlah bersuudzon, berburuk sangka terhadap orang bejo. Jangan hanya iri, sekedar iri. Kita mesti meyakini orang-orang yang punya kadar kebejuan tinggi pastilah orang-orang yang memiliki sesuatu kelebihan amalan yang lebih baik dari orang lain. Yang kira-kira begitulah penjelasan singkatnya. Lalu apa artinya? Kebejuan tersebut sebetulnya bisa kita pelajari modus operandinya.